Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tuntas soal-soal SJT dalam rangka persiapan UPPPG maupun ujian tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, tapi sebelum kita bahas soal-soalnya, alangkah baiknya kita mengerti bahwa apa sih tujuan dan fokus dari SJT itu, Bapak Ibu ya. Nah, adapun tujuan dan fokus SJT itu setidaknya ada empat, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penilaian kemampuan pengambilan keputusan. Nah, di sini itu akan diuji bagaimana calon guru membuat keputusan dalam situasi yang kompleks dan realistis. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan prinsip pendidikan. Nah, di sini yaitu menilai sejauh mana calon guru atau kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dan etika profesi dalam tindakan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan menangani masalah. Nah, tes ini akan mengevaluasi kita bagaimana kemampuan kita dalam menangani masalah yang berkaitan dengan manajemen kelas, kemudian hubungan dengan siswa dan orang tua, serta koordinasi dengan rekan sejawat, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir itu yang keempat yaitu kemampuan interpersonal kita. Nah, di sini akan mengukur keterampilan interpersonal kita, termasuk komunikasi, empati, dan kerjasama kita atau inklusivitas kita gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi tujuan dan fokus dari soal-soal SJT dalam UKPPG 2024 kali ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, kita lanjut ke soal-soalnya Bapak Ibu. Soal yang pertama, dalam suatu kegiatan kelas, Anda mendapati bahwa beberapa siswa berbicara kasar dan tidak sopan kepada teman-teman mereka sebagai guru. Bagaimana Anda menangani suatu situasi ini? Apakah A mengabaikan perilaku tersebut dan melanjutkan pelajaran? Tentu saja tidak sih, saya rasa Bapak Ibu ya, yang A tidak. Kemudian yang Bravo memberikan teguran keras di depan kelas untuk menunjukkan bahwa perilaku kasar tidak diterima. Ini bisa jadi sih gitu ya Bapak Ibu ya, tapi hanya saja menurut saya kalau yang Bravo ini eh akan melemahkan mental si anak itu begitu ya. Jadi eh, apa namanya justru nanti down dia anak yang ngomong kasar itu gitu ya. Nah, kalau bisa ada cara lain yang lebih bagus, mending kita pilih cara lain tersebut gitu ya. Nah, ya, coba kita lihat opsi yang C. Mengadakan diskusi kelas mengenai pentingnya saling menghormati dan cara berkomunikasi yang baik sesuai dengan nilai kemanusiaan. Nah, saya rasa ini adalah jawaban yang cukup tepat sih Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita simpen dulu, kita cek yang delta. Menghukum siswa yang terlibat tanpa menjelaskan alasan di balik hukuman tersebut. Wah, ini juga saya rasa ini anak tidak akan mengerti di mana salahnya gitu ya. Nah, kadang di dunia anak-anak kita harus sedikit lebih bersabar dan eh, mencoba untuk menjelaskan di mana letak salahnya anak. Kadang anak nggak tahu di mana salahnya gitu kayak gitu kan ya. Nah, oleh karena itu tentu saja jawaban yang paling tepat lah Charlie gitu ya, Bapak Ibu ya, mengadakan diskusi kelas mengenai pentingnya saling menghormati dan cara berkomunikasi yang baik sesuai dengan nilai kemanusiaan. Jadi, kenapa ini yang paling tepat? Ya karena dengan kita mengadakan diskusi kelas, nanti kita akan membantu si siswa tersebut atau si anak-anak yang tersebut bahkan anak-anak yang lain untuk memahami dampak dari eh, apa namanya tindakan mereka gitu dengan mengucap kata-kata kotor, kata-kata kasar, tidak sopan gitu. Nanti mereka akan mengerti, oh ternyata ini nggak baik ya, oh ternyata ini yang nggak benar ya gitu. Jadi dengan begitu mental anak tidak down dan insya Allah perilaku positif akan nampak dari anak tersebut. Begitu Bapak Ibu. Oke, jadi jawabannya adalah Bravo ya, Charlie ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat yang soal nomor 2. Apabila Anda adalah seorang guru yang cukup terkenal di daerah Anda, suatu ketika ada kerusakan komputer di sekolah Anda, padahal komputer tersebut harus segera diselesaikan karena akan digunakan untuk simulasi ANPK 2024. Solusi apa yang harus Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, kebetulan nih hari ini di mana video ini dia diambil gitu ya, ini adalah hari gladi untuk
SMP gitu ya, gladi ANBK SMP, tingkat SMP. Nah, apakah yang A memperbaiki sebisanya? eh oke sih ya gitu ya, memperbaiki sebisanya. Tapi kalau ini kan dalam kondisi mendesak ya, Bapak Ibu ya, karena ini akan digunakan untuk simulasi ANBK 2024. Bagaimana kalau dia tidak bisa, misalkan? Apa langkah-langkah kita? Kan gitu ya, jadi pertanyaannya. Jadi si A ini belum memberikan solusi yang tepat sih menurut saya. Oleh karena itu kita lihat opsi yang lain, yang Bravo membiarkan karena bukan tugas dan wewenang saya. Oh tidak gitu ya. Jadi ini acuh tak acuh ini sifat yang saya rasa tidak boleh ada gitu ya. Kita harus bekerja sama dengan baik dengan proktor, teknisi dan lainnya. Apalagi kalau kita mungkin bisa kita memperbaikinya ya. Jadi membiarkannya bukan karena hanya karena bukan tugas kita, itu adalah perilaku yang tidak tepat menurut saya begitu. Oke, kita lihat yang Charlie memanggil ahli komputer untuk memperbaikinya. Misalkan kalau kita misalkan nggak bisa bantu, terus kemudian rekan-rekannya lain juga tidak bisa menyelesaikannya, ya bagusnya sih memanggil ahli komputer untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena mereka kan memiliki kompetensi, memiliki keahlian untuk memperbaiki itu gitu. Nah, dan ini dalam kondisi yang cukup mendesak. Oke? Nah, kemudian yang Delta memanggil teman satu kantor untuk memperbaikinya agar menghemat biaya. Eh, ini sih bagus gitu, asal teman satu kantor itu tidak apa namanya ya, tidak akan terganggu gitu ya, tugas-tugas lainnya begitu ya. Saran saya sih yang paling pas sih menurut saya adalah memanggil ahlinya aja, biar segera tuntas karena sekali lagi yang namanya ahli ya tentu memiliki kompetensi di bidang. Oke, kita next ke soal nomor 3 ya. Selama proyek kelompok, Anda menemukan bahwa beberapa siswa merasa tidak diperhatikan dan terpinggirkan dalam diskusi. Bagaimana Anda bisa mengatasi masalah ini? Oke, kita lihat yang alfa mengabaikan masalah dan melanjutkan proyek seperti biasa. Ini juga tidak bagus ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini pakai pen aja. Ini tidak bagus, Bapak Ibu, karena mengabaikan sangat tidak tepat. Yang berapa? Mengatur ulang kelompok tanpa menjelaskan alasan kenapa siswa merasa terpinggirkan. Eh ini mengatur ulang kelompok sih, oke bisa jadi gitu ya. Tapi tanpa menjelaskan alasan kepada siswa yang merasa terpinggirkan. eh ini kurang tepat juga ya. Terus kalau kita lihat yang Charlie mengadakan sesi diskusi kelompok dengan tujuan untuk memastikan semua anggota memiliki kesempatan berbicara dan berkontribusi. Oke, masalahnya apa? Ada siswa yang merasa tidak diperhatikan dan merasa terpinggirkan gitu ya. Oke, kita buka aja. Kalau saya menjadi guru gitu ya, ya saya akan membuka sesi diskusi kelompok dengan tujuan nanti memastikan bahwa semua anggota itu memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan untuk didengarkan. Kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi gitu. Jadi saya sih yakin opsi C adalah jawaban yang paling tepat. Tapi bagaimana yang opsi yang delta? Coba kita lihat saja. Meminta siswa yang merasa terpinggirkan untuk berbicara langsung dengan anggota kelompok yang lain tanpa bantuan Anda. Oh, jadi ini lepas tangan gitu ya. Ini kurang tepat gitu. Sedangkan kita eh, mestinya sebagai apa namanya? Fasilitator gitu ya. Oke. Jadi fungsi kita sebagai fasilitator itu tidak tersalurkan, artinya tidak nampak di sini gitu kalau ke opsi delta ini. Oleh karena itu, opsi yang paling tepat tentu saja adalah Charlie, Bapak Ibu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Oke, guru pada era zaman sekarang harus terus mengikuti perubahan, baik dalam tata cara mengajar atau berkomunikasi, lisan maupun tulis, gitu ya. Sikap Anda ketika hidup di era modern seperti ini adalah titik-titik. Oke, apakah yang alfa? Saya akan membeli komputer untuk menunjang pekerjaan saya. Ini bagus, tapi bagaimana kalau Anda tidak mempunyai cukup uang untuk membeli komputer? Oke, jadi ini kurang tepat sih menurut saya. Yang Bravo, saya siap membaca buku tentang abad 21 sehingga saya tidak tertinggal. Oh, oke ini bisa jadi gitu ya, yang Bravo. Tapi kita lihat yang Charlie dulu. Saya meminta orang tua saya melengkapi buku bacaan terbaru alat komputer yang canggih. Wow, ini kalau Anda anaknya eh pejabat, anaknya orang kaya, ini boleh sih ya gitu ya.
Tapi kan tidak semua orang tua kita itu memiliki kemampuan untuk itu, apalagi membeli alat komputer yang sangat canggih. Ini tidak murah dan tidak mudah gitu ya. Kita lihat tentang Delta, berusaha mempelajari keterampilan di bidang teknologi informasi karena saya yakin keterampilan itu memiliki dampak besar terhadap kehidupan saya. Oke. Iya, karena ini era modern gitu ya, era zaman sekarang, artinya era modern harus terus mengikuti perubahan baik dalam tata cara mengajar atau komunikasi lisan maupun tulis. Oke, saya rasa Delta yang paling tepat gitu ya, karena dengan berusaha dengan memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi, ya kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Kita bisa belajar banyak hal dari situ gitu ya. Apalagi sekarang gadget hampir semua kita di tangan kita itu sudah tersedia itu gadget yang cukup canggih bahkan sangat canggih gitu ya. Dengan satu klik saja bisa mendapatkan informasi yang begitu banyak gitu. Oleh karena itu jawaban Delta adalah jawaban yang paling tepat karena ini akan tentu saja akan berdampak banyak dalam kehidupan kita begitu. Oke, kita lihat soal berikutnya apa adakah? Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Ini adalah soal terakhir yaitu dari 4 soal yang sudah kita bahas. Insya Allah kita akan bahas soal-soal seperti ini lebih banyak lagi ke depannya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe dan share barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain di luar sana yang kebetulan belum berkunjung ke channel ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Oke, jika ada yang ingin berdiskusi bersama kami, hubungi kami di kontak person yang kami punya. Ada nomor WA, ada apa namanya, email, ada website yang kami punya, yaitu di kampungilmu.com. Kemudian kita lokasinya ada di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.